Halo sahabat semua, dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channel pembelajaran robotika Robonesia Morontian Robotics Learning. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan mengajak rekan-rekan Robonesia sekalian untuk belajar tentang pemrograman Python ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya baru akan menambah satu lagi ya, yaitu menambah referensi untuk teman-teman, yaitu lapangan kerja, sorry, bukan lapangan kerja ya. Maksudnya, software yang kita bisa gunakan untuk bekerja menggunakan bahasa pemrograman Python. Kalau yang sebelumnya, kita sudah mengetahui cara download dan juga instalasi, software ID untuk Python developer atau development ya, yaitu PyCharm. Nah, pada kesempatan video kali ini yang akan saya, pandu, yaitu adalah bagaimana kita mendapatkan file installer sebuah software yang itu juga open source ya, yang sifatnya juga free, yang bisa kita gunakan untuk mendevelop aplikasi dengan bahasa pemrograman Python, yaitu, software yang disebut dengan Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code ini, dari Microsoft ya. Baik, langsung aja kita buka browser kita, browser internet. Saya menggunakan Chrome ya. Kita buka di sini, kemudian kita di search box-nya Google kita ketikkan Visual Studio Code. Download ini udah ada ya, tinggal pakai aja. Oke, jika sudah kita klik ini ya, link yang paling atas ini, download Visual Studio Code, kita klik aja, atau klik apa ini ya, klik kanan kemudian pilih open link in new tab. Kita lihat di tabnya. Nah, di sini tersedia pilihan untuk instalasinya ya, dengan platform yang untuk 3 sistem operasi terkenal di dunia ya, yaitu ada Windows, kemudian ada Linux, dan juga ada Mac OS ya. Saya menggunakan sistem operasi Windows 10, jadi saya akan mendownload ini ya, file installer yang ini, yang untuk Windows. Untuk teman-teman yang menggunakan Linux dan juga Mac mungkin bisa menyesuaikan. Tapi untuk Linux mungkin nanti cara penginstalasinya mungkin berbeda ya, pakai komen di terminalnya. Baik, kita pilih tombol ini, klik tombol Windows ini yang untuk teman-teman yang komputernya menggunakan sistem operasi Windows ya. Baik, di sini saya sudah punya file installernya, sudah saya download, sama kan versinya. Versi yang terakhir ini tahun 2022 bulan April. Ini versi 1.66.2 ya. Saya sudah mendownloadnya, sudah sudah menyimpannya di drive di komputer saya, di hard drive di komputer saya ya. Nanti teman-teman silakan ini dilanjutkan prosesnya menyimpannya. Oke. Disimpan di direktori sesuai dengan keinginan teman-teman sekalian, mau di mana bisa dipilih saja. Jika sudah nanti tekan tombol save. Oke. Nah, ini saya cancel ya. Terus nanti kita lanjutkan dalam proses untuk instalasinya. Setelah proses downloadnya selesai. Oke, teman-teman klik aja save. Baik, kalau sudah kita buka ini ya, folder tempat kita menyimpan file installer Visual Studio Code tadi. Oke, saya buka dulu punya saya di sini ya. Oke, nah sudah ketemu. Kalau sudah ketemu file installernya ini ya, FS Code user setup, versinya kemudian .exe. Nah, langsung klik 2 kali aja untuk memulai proses instalasinya ya. Ini kalau ada pilih license agreement ini, kita pilih I accept the agreement saja. Mau dibaca dulu juga boleh. Oke, terus kemudian tekan tombol next. Kemudian ada select destination, biarkan ini ya, biarkan default aja di folder ini ya, di directory C pada folder user, kemudian nama komputernya,
dan seterusnya. Biarkan default aja, kemudian kita tekan tombol next. Untuk apa nih, select start menu folder, ya biarkan default juga start menunya. Kemudian di sini ada select additional text ya, text. Misalkan ini additional icon, create a desktop icon, create aja. Untuk memudahkan kita nanti untuk membukanya nggak perlu masuk ke start menu, cukup di desktop sudah disediakan icon shortcut untuk Visual Studio Code-nya. Oke, jika sudah kita tekan tombol next. Ini ready to install, kemudian install. Tekan tombol install ya. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Baik, proses instalasi Microsoft Visual Studio Code sudah selesai. Kita ini ya, kita centang launch Visual Studio Code langsung supaya nanti setelah kita tekan tombol finish, nanti software Microsoft Visual Studio Code ini terbuka juga dan kita bisa melanjutkan proses pembuatan project pertama ya untuk setelah proses instalasi Visual Studio Code-nya. Baik, kita tekan tombol finish. Ya, ini jendela get started daripada software Visual Studio Code sudah terbuka. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu dalam penggunaan daripada software Visual Studio Code ini untuk memulai project pemrograman bahasa Python kita. Pertama kita buat ini dulu ya, folder yang itu merupakan workspace untuk kita menyimpan file-file hasil pekerjaan kita dalam pembuatan program-program menggunakan bahasa pemrograman Python. Itu kita pilih menu bar di atas ini ya, file, kemudian pilih add folder to workspace, klik, kemudian kita tentukan tempat apa ya, directory tempat kita menyimpan folder yang merupakan workspace daripada tempat workspace kita untuk belajar pemrograman Python ini ya. Oke, kita pilih sesuai dengan keinginan rekan-rekan sekalian ya. Saya di sini. Nah, kemudian kita buat folder baru di sini ya. Misalkan VS Code Python workspace. Nah, misalkan saya begini ya. Teman-teman bisa membuat nama folder yang lain. Oke, kalau udah kita klik di sini foldernya tapi nggak dibuka ya. Terus kita tekan tombol add. Jika ada pertanyaan seperti ini, do you trust the author of the file in this folder? Nggak apa-apa, tekan aja yes. Kita percaya aja ya sama dia. Nomor penulisnya kan kita juga sendiri. Oke, kita tunggu dulu. Sudah siap ya. Jadi di sini terbentuk satu folder workspace tempat kita nanti bekerja untuk belajar pemrograman Python. Oke, jika sudah kita pertama buat new file ya, yaitu program pertama kita untuk pemrograman Python menggunakan software Visual Studio Code ini, yaitu dengan cara ini. Di sini ya ada icon new file ya, kita tekan new file, klik kiri, kemudian kita tulis nama filenya ya, dikasih .py, yaitu ekstensi untuk bahasa pemrograman Python ya. Python. Oke, misalkan coba Python. Oke, terus .py. Oke, tekan tombol enter. Nah, sehingga di sini tergenerasi file coba python.py ya. Di sini halaman tag editornya terbuka juga gitu. Nah, kita langsung aja ketik program sederhana untuk mencoba bahwasanya software ini sudah bisa digunakan atau belum untuk kita nanti belajar pemrograman Python. Jadi print seperti sesudah-sudah ya, yang paling mudah kan ini, print halo atau ini ya, assalamualaikum.
semuanya. Oke, jika sudah, kita kita jalankan dulu ya. Kalau penyimpanannya kan kita udah menyimpan filenya nih, cuman kalau untuk update penyimpanannya kita bisa, melakukan lagi proses file, kemudian ini ya, save atau shortcut tombol ya, Ctrl S gitu. Jadi sama dengan shortcut tombol untuk mungkin software-software yang lainnya seperti Word, CorelDRAW, atau juga pemrograman yang lain misalkan. CorelDRAW kan desain grafis ya. Ya apapun lah, misalkan untuk ngetik dan sebagainya kan kebanyakannya untuk menyimpan itu menggunakan Ctrl S gitu ya. Oke gitu. Nah, kita sekarang mau jalankan nih. Coba kita jalankan. Sepertinya belum ada. Di sini belum ada fitur untuk menjalankan program Python yang kita buat. Nah, untuk itu kita membutuhkan ekstensi yang kita install di dalam software Visual Studio Code ini, yaitu ekstensi untuk Python. Sehingga walaupun kita sudah menginstal interpreter Python sebelum menginstal software Visual Studio Code. Oh iya, saya ingatkan ya, bahwasanya sebelum mungkin harusnya tadi sampaikan. Jadi sebelum menginstal Visual Studio Code itu kita sebaiknya sudah menginstal interpreter Python ya. Seperti yang kita sudah lakukan sebelumnya pada video-video sebelumnya. Kita langsung cari ini websitenya python.org. Nah, kita nanti kan download di sini nih. Nah, jangan lupa sebelum menginstal software Visual Studio Code itu menginstal dulu interpreter Python-nya ini. Nah, ini sudah tersediakan, nanti tinggal di-download lagi aja kalau misalkan belum punya atau hilang. Oke, nah baru nanti kita install software Visual Studio Code. Mohon maaf nih penjelasannya terlambat. Nggak apa-apa, semoga tetap bisa memberikan pemahaman. Nah, untuk di dalam software Visual Studio Code ini, walaupun sudah menginstal tadi software interpreter Python-nya, kita tetap harus menambahkan ekstensi untuk Python ya, ekstensi Python yang nanti itu kita gunakan, yang menjadikan itu kita bisa menjalankan program-program yang kita buat di software Visual Studio Code. Ya, tentunya program Python ya. Nah, karena ini program software Visual Studio Code ini buatan Microsoft, jadi di sini dibuatkan ekstensi yang itu ekstensi Python yang itu untuk Microsoft ya. Gitu, ini dia. Ini atau misalkan di sini belum tersedia ya, kita bisa mencari di sini ya, misalkan Python. Nah, ya sudahan ini banyak sekali ya. Kalau kita menggunakan kata kunci Python di sini banyak ekstensi. Nah, kita gunakan dulu yang berhubungan dengan apa yang kita lakukan ya. Tentunya di sini kita perlu yang ini dulu, yaitu Python yang kita gunakan untuk nanti bisa melakukan running program Python yang kita buat. Oke ya, kita klik ini ekstensi Python ini. Nah, ini detailnya. Detail daripada ekstensi Python yang untuk Microsoft ya. Di sini ada tulisan Microsoft di sini. Jadi ini ekstensi Python yang digunakan untuk menjalankan program-program Python dalam kerangka software Visual Studio Code. Nah, di sini kalau tombolnya masih install ini masih seperti ini, maka artinya itu belum terinstall. Jadi kita harus menginstalnya dulu ya. Oke. Kita tekan tombol install. Prosesnya kita tunggu dulu ya. Nanti jika sudah terinstall, nanti di sini tombolnya jadi uninstall ya. Gitu. Oke, proses instalasi ekstensi Python pada software Visual Studio Code sudah selesai ya. Di sini sudah untuk tombol installnya tadi sudah berubah menjadi uninstall. Jadi ini juga bisa di-uninstall ya. Nanti kalau ke depan ingin uninstall, kita bisa lakukan dengan menekan tombol uninstall ini. Oke. Jadi statusnya juga sudah enable karena di sini ada tombol disable karena juga bisa di-disable ya. Nah, gitu. Oke. Nah, kita kembali ke halaman program kita. Tekan di tombol Explorer yang ini ya.
bagian kiri, menu bagian kiri. Itu kita kembali ke program, ini bisa di close ya. Kemudian kita kembali ke program coba python.py tadi. Nah, untuk kita bisa jalankan. Nah, sekarang setelah kita menginstal ekstensi Python pada software Visual Studio Code, maka di sini sudah pada tab run ini sudah ada ini ya, apa namanya, opsi running atau apa ya? Bentar. Oh, di sini perbedaannya tadi ya. Mohon maaf di sini. Jadi nanti kalau tadi kan waktu kita belum instalasi masih hanya sedikit aja kan pilihan di sini. Ini caranya klik kanan pada tag editor, klik kanan kemudian untuk nanti running program yang kita sudah buat nanti kita tekan ini. Run Python file in terminal. Iya, itu. Atau menekan tombol ini di sini. Run Python file. Ya. Kita bisa melakukannya di sini. Kalau di sini di mana ya? Ini run without debugging atau go. Oke, belum ada ya, belum tersedia. Nanti kita lakukan aja dengan klik kanan pada tag editor atau program editor, kemudian kita pilih opsi ini run Python file in terminal. Oke, klik kiri. Nah, sehingga terbuka jendela terminal yang itu tempat kita merunning program kita ya. Dan di sini sudah tertampil ya. Jadi programnya adalah menampilkan kata atau kalimat assalamualaikum semuanya. Di sini juga ada assalamualaikum semuanya. Ini adalah outputnya ya. Gitu. Nah, jadi dengan demikian kita saat ini sudah berhasil menginstalasi software Visual Studio di komputer kita, juga menginstal ekstensi Python di software Visual Studio Code, dan juga sudah menguji software Visual Studio Code ini bahwasanya softwarenya bisa dipakai untuk kita belajar pemrograman Python. Baik rekan-rekan semua, demikian penjelasan saya tentang cara download installer, kemudian cara instalasi, kemudian cara menginstal ekstensi pada Python daripada software Visual Studio Code, dan juga cara melakukan running program ya pemrograman bahasa Python yang kita sudah buat pada software Visual Studio Code. Baik, demikian video kali ini. Semoga bisa memberikan pemahaman. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.